الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu-ibu kumaha dararamang sadayana alhamdulillah katawi sehat dina pamenteuk mah nya sehat dina pamenteuk mah fisikna sehat mudah-mudahan besakna oge sehat amin ya Allah ya rabbal. Sabada muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, sudah kita membacakan puji yang senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Allah yang sudah memberikan kesempatan hidup kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya dengan istiqomah imtisaru awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah dan menjauh segala larangannya sebagai bentuk takwa kita kepada Allah, karena Allah akan memberikan sebuah garansi, Allah akan memberikan sebuah manfaat, Allah akan memberikan sebuah kebahagiaan kepada mereka-mereka yang istiqomah dalam ketakwaannya. Dua saja yang dijalankan, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, insya Allah hamba manusia akan selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, atba'at tabi'in wa tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Bunda yang solehah yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Kamis keempat di setiap bulannya bertemu dengan Al-Fakir. Insyaallah sore ini kita akan membahas tentang 7 keutamaan orang yang lupa ketika duduk ataupun hadir dalam majelis ilmu. Iya, penyakit kurang gitu ya. Ibu, halo, araya. Ayah, ibu ayah. Ibu teh kapangaosan bade naros cing abdi nya bade naros. Kamari anu ngaulang saha? Pak Haji Ahya laras gitu. Emut keneh teu naon anu dibahasna. Masih ingat apa yang beliau sampaikan? Apa itu? Tentang jenazah. Lebih detailnya tahu apa itu, bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafaninya. Nya gitu we. Nya paling jauhnya gitu. Nya gitu aya orang tong sok lobananya cenah ustaz maneh teh kudu ukur untung ka dina oge cenah. Pokona kitu we. Dengan kedua we non majelis ilmu dokap ka bumi laras entar mamas di mana tos di majelis ilmu atuh aya mama teh sok ngaruj ka pangaosan eta teh rajin mengikuti kajian di Baitullah di Al Barokah di masjid yang lainnya mama rajin naon anu dibahas teh naonnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bunda yang solehah, bahwa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang senantiasa sudah melangkahkan kakinya, sudah menggerakkan badannya, untuk apa dia berjalan. Apa itu? Halangan. Sekali deh ibu. Berjalan kemana? Ke majelis ilmu, majelis taklim ya. Yuk kita buka makalahnya dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sudah berkata, parantos ngucap, saha siapa, sopo orang Jawa. Jadi mewakili Indonesia aya, Sunana aja, Jawana aya. Al-faqih. Jadi berkata siapa, sudah berkata al-faqih itu yang penyusun kitab ini ya. Beliau berkata yuqalu, silakan. Yuqalu ngucap, berkata, man
Sopo jalma. Sopo jalma, sopo wong. Siapa orang? Bingung orang tanya di blok emak kudu bahasa Indonesia jadi lieur orang teh bahasa Sunda cenah ustad lieur orang teh. Man sok. Saha jalma intaha anu nepi yang sampai ilal alimi kepada orang yang berilmu, wajalasa dan duduk jeung calik ma'ahu sarta itu jalmi anu berilmu. Nah, jadi harus teh nu berangkat, orang yang berangkat man sing saha jalma, barang siapa intaha yang sampai, barang siapa yang sampai ilal alimi kepada mereka orang-orang yang berilmu, wajalasa terus duduk, siapa itu yang tadi berjalan yang sudah sampai kepada orang berilmu, ma'ahu, hu itu domirnya kepada orang berilmu tuh, ma'ahu berserta orang yang berilmu. Wala yaqdiru sok. Wala yaqdiru jeung teu tiasa ala ayah fado karena yen ngaraksa, karena yen hafal al ilma kana ilmu palahu maka tetep eta si jalma sab'u karomatin 7 kamuliaan. Jalmi anu angkat tibu dongkap ka majelis dongkap majelis dongkap kaus bade naon bade ngalap bade menyerap ilmu tos kitu naon wala yaqdiru anjeunna teh teu tiasa nya teu tiasa naon ala ayah fado kana yang naon ngaraksa ngapalkeun kanu naon didugikeun ieu tadi disebutkeun ibu kamari ngabahas naon oh mayit tentang mayit cenah ustaz dong ngabahas tentang mayit globalna hungkul garis bersana naon di sina teuing urang teh nyaho tah ngaulang kitu tah urang teh maka terus ikhwatul iman al pagi ngutamakeun jalmi nu ang kapangao kapangaji tos kitu teh ca di majelis ieu sareng us tos kitu nguping karena anu didugi tos kitu teh po teu alias barho eta tong boro-boro barho urang mah cing ho cicing geus poho urang mah heueuh awak di dieu pikiran ka mana nya awak di dieu di Baitullah teuing pikiran mah ka mana mikiran naon nu lima teuing pikiran harga-harga nu naik teh astagfirullah. Nah, duduk di majelis ilmu bunda yang solehah ketika seseorang disebutkanlah mungkin ada beberapa ibu semua yang hadir hanya mendengarkan saja ibu teh hanya mungkin ada yang mencatat ada yang mendengarkan tapi begitu ke rumah teh urang teh naon poho deui urang teh naon si ustaz teh poho mah kitu deui pokona mah poho deui urang teh. Bahkan ini disampaikan itu kadang-kadang ya Allah kareke urang teh ini teh didinya tah didinya teh asupkeun eta punten senal teh naon cenanya hilap terus gitu penyakit urang penyakit kita da sami abe gitu kadang-kadang sok hilap deui maka punten larasnya ilmu itu abi bagaikan kuda liar harus dicangkrang dicangcang harus ditali ya harus diikat dengan apa tulisan dengan apa catatan sehingga ketika rumah teh dibuka lagi oh ini membahas tentang ini seperti itu hanya ini mah berlaku bagi mereka yang maaf mungkin hadratul ikhwatul iman sudah ke majelis ilmu tapi alias pohoan ya Allah maka walaupun maaf ketika seseorang lupa terhadap ilmu yang disampaikan oleh para ustadz oleh para ulama ada berapa? Sab'u karomatin nah judulnya teh 7 kemuliaan kepada orang-orang yang lupa duduk lupa di majelis ilmu. Nah 7 kemuliaan bagi mereka-mereka yang lupa di majelis ilmu.
Ini mah cocok pisaan sih nama jeung urang-urang. Ya Allah. Nah eta ustad urang teh geus poho loba pohoan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sabaraha cenah ibu 7 kemuliaan. Catat ya dalam sebuah catatannya. Awwaluha silakan. Awwaluha ari anu kahijina yanalu ngawaris fadlal muta'allimin karena keutamaan oh entah kitu aya meneh saya ya Allah Allahumma shalli wa sallim yanal bercatat ya sembari mencatat yanalu ngawaris atau menjadikan fadlul muta'allimin keutamaan dalam orang yang mencari ilmu. Jadi yang pertama bunda yang soleha, kita duduk di majelis ilmu, sampailah ke tempat majelis ilmu, mendengarkan, menyimak, tapi lupa terhadap yang disampaikan oleh ustadz. Satu karomahnya adalah yang pertama Allah akan berikan kepada orang tersebut dalam keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang yang belajar, gitu. Jadi satu Allah akan berikan kepada orang yang hadir di majelis ilmu walaupun maaf tadi disebutkan lupa alias teu apal alias hilap teh ya Allah. Apa itu? Muta'allimin, orang-orang yang belajar. Saur bagina Nabi anjeunna nguningakeun kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takum khamsan. Rasul nginakeun kun aliman, jadilah anjeun jalmi anu berilmu. Nah, jadi tahapan-tahapan tentang orang yang mencari ilmu itu ada 5. Satu, kun kata baginda Nabi, jadikan ku anjeun aliman, orang yang berilmu. Siapa itu? Tentu saja orang yang mempunyai ilmu. Sudahlah dia mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu derajatnya orang yang aliman. Siapa dia? Para kiai masyhur. Siapa dia? Ustadz yang mungkin mumpuni dalam ilmunya. Satu derajatnya aliman adalah orang yang berilmu. Kalau tak bisa kita derajat orang yang berilmu itu tidak bisa masuk ke dalam proses sana kecuali kita menimba ilmunya dengan pesantren lah, dengan sekolah formal lah, ya seperti itu. Kalau tidak bisa, yang kedua adalah muta'aliman, adalah orang-orang yang mencari ilmu, para santri. Nah, ibu-ibu di sini termasuk muta'aliman. Ciri-ciri muta'aliman itu duduk, kemudian rajin, kemudian mencatat dan sebagainya. Muta'aliman seperti itu. Kalau tidak bisa muta'aliman, maka derajat yang ketiga adalah mustami'an, mendengarkan, duduk saja. Duduk saja mendengarkan itu sudah mencakup pada proses dia belajar. Jadi mu'alliman, alim, muta'alliman, mustami'an. Yang keempat adalah muhibban. Siapa muhibban? Para pecinta. Para pecinta ilmu. Muntah tiasa punten nya, kadang-kadang orang mah ya Allah kun aliman teu bisa. Au muta'alliman hese hadir majelis ilmu. Kemudian mustami'in atau mungkin mustami'in hadir ke hese urang mah. Atau muhibban pecinta. Jangan menghalangi orang-orang yang berilmu untuk menyampaikan ilmunya. Ya, seperti itu. Jadilah orang-orang senantiasa mendukung. Pak Ustadz, abdi teu tiasa ka majelis ilmu. Anu halangan, ieu ti abdi ieu pokona mah amplop nanti abdi. Nah, gitu. Ieu misalkan dia snack nanti abdi. Ieu misalkan Quran nanti abdi. Seperti itu. Muhibban, pecinta ilmu. Nah, baginda Nabi menyebutkan wala takun khamsan, jangan engkau menjadikan yang kelima. Bukan orang yang berilmu, bukan orang yang duduk dalam majelis ilmu, bukan orang yang hadir dalam majelis ilmu, bukan pencinta majelis ilmu, tapi dia mah ya Allah siga laleur hijau. Naon cenah ibu? Laleur hijau. Laleur hijau gleber ka ditu ka dieu, mawa naon cenah mawa naon eta laleur kotor mah kotoran teh aya laleur hijau mah.
lebar ka dieu. Ya Allah. Setiap ada sesuatu hal yang untuk kemajuan ataupun amal soleh, ya Allah, saya tamah hadir geta, ngawas geta, ka masjid geta, tempo anu minta sumbangan ke acara-acara PHBI, ke ayeuna pembangunan masjid, mulut truk panghareupna jeung protes pangheulana eta. Astagfirullah. Ayeuna kitu aya di aya urang keresekan moream nya. Ya Allah. Aya wae teh protes pangheulana cenah ustad udah urang ge cenah loba kabutuh di masjid ge cenah tong ka dieu minta sumbangan tong ka dieu ini jauh atuh cenah urang ge loba kabutuh. Astagfirullah. Aya nu kitu Bu, aya nu teh kitu. Ya Allah. Orang yang seperti itu maaf, wala takum khamsan, jangan sampai yang kelima. Bukan dia pencinta ilmu, bukan yang hadir dalam majelis ilmu, bukan dia seorang berilmu. Naudzubillah min. Maka ketika ibu sudah hadir dalam majelis ilmu, walaupun ibu teh lupa, penyakit itu sering ada. Apalagi orang sudah yang mungkin beranjak terus usianya bertambah. Siga orang sadayana, seperti sebenarnya barho, bubar poho. Maka mencatat kepada orang tersebut adalah bagian dari muta'allimin, orang-orang yang belajar. Ibu kama qala baginda Nabi, thalabul ilmi faridotun. Ya Allah, faridotun. Segat nate punten segat banget ieu teh. Faridotun, maka iya faridotun. Sangat-sangat wajib. Salat wajib, puasa wajib, ibadah haji wajib bagi yang mampu. Kemudian apalagi mengeluarkan zakat wajib bagi yang mungkin sudah mencapai nisabnya. Tapi kalau mencari ilmu sangat wajib. Bagaimana kita mau tahu tentang urusan ibadah kalau tidak difasilitasi dengan sebuah wasilah namanya thalabul ilmi. Urang teh tong sok ngarasa pinter, ya Allah, geus bae ustad ayeuna mah gampang. Gampang di YouTube loba. Instagram ge murudul ilmu-ilmu teh. Ya Allah. Zaman Rasul mah teh Instagram, teu aya YouTube, Bu. Seperti ini karena apa? Ada langkahnya. Ada sebuah usaha dan upaya. Betul apa betul? Laras apa laras? Punten budak haroream leres kikian teh leres haroream kudu calik sajam. Ya Allah loba karasa dina awak teh lamun keur duduk mah nya. Ulang-ulang teh ya, tunduh teh ya, canggel teh ya. Da beda jeung di imah leres teu. Imah mah bisa ngalunjar, bisa ayeuna sasarean. Ustad gampang cetekeun gua geus gampang dina TV. Buka kajian Ustad anu bla 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 ningalikeun kieu. Apakah boleh? Boleh, tapi maaf utamanya beda sama yang duduk sekarang dengan mereka yang lihat YouTube. Beda. Orang geuleuh akan begitu masuk Ustad gampang cina YouTube. Sesuatu ilmu harus dipertanggungjawabkan. Kalau orang berguru mencari ilmu tanpa guru, maaf kata bunda yang soleh, silakan cari referensinya. Orang yang mencari ilmu tanpa disertai guru, maka gurunya adalah syaitan. Astagfirullah. Geuleuh urang mah ya Allah. Meneasa teuing, wajib ibu talabul ilmi. Ilmu apa Pak Ustad? Ilmu luas banyak. Maupun ilmu dunia ataupun ilmu agama, terutama urusan agama. Dan terkadang zaman ayeuna mah budak teh ya Allah nya geus bae cenah main di diniah we, kun bae cenah SMP masuk bunda ini buah hajinya di SMP. Saya yakin berapa banyak persentase anak-anak yang sudah bisa baca Quran, bisa dihitung. Sementara orang tuanya, ya Allah kalau urusan les bahasa Inggris, les bahasa Prancis, les bahasa Jerman, les matematik, lebih kapinter. Tapi urusan baca Quran, ya Allah, disepelekeun. Bahkan sudah besar pun, orang tua pun merasa akan baiknya Ustaz cenah meureun ada sakitu bisa anak. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Nanti anak kita itu akan meminta pertanggungjawaban sama kita. Akan meminta suatu saat kita alhamdulillah
Mungkin arah-arah sekarang rajin ibadahnya, tapi awas anak kita jangan sampai terlena, tidak didik dalam urusan agama, tidak didik untuk baca Quran. Kalau baca Quran, ya Allah, terkadang mungkin mati ini seolah biarin cenah keur bae teu bisa baca Quran ge. Ya Allah, banyak Bu itu. Bu Haji bisa taroskan ke mantenang ulang dia sekolah. Berapa banyak persentase yang mungkin sedikit mengabaikan tentang urusan agama. Ya Allah, ya Rabbana keun bae cenah aya ustad ayeuna mah. Ngurabkeun aya ustad, tahlilan aya ustad. Ayeuna mengkafani aya ustad. Lamun urusan aya, kunaon mah ya Allah ripu urang teh. Astagfirullah. Ya, menolakkan ustad yang mah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kewajiban, Bu. Seperti ini kewajiban. Ya. Ada yang bertanya, Ustad, nah didinya tejeng caro naon ai pamajikan didinya ka mana jeung taramilu ka masjid ilmu. Ini pertanyaan yang sangat harus senjata kantuan ya teh. Punten, ari istri ustad bari didik di bumi. Didik, kita makan punten, ibu teh yang harus memberikan ilmu tentang agama, tentang hal yang berkaitan dengan ilmu fikih. Suami ibu semuanya. Tidak ada kaitannya dengan ustad yang harus mendidik tentang segala sesuatu. Kan sudah dipasrahkan ketika jebul teh. Segala sesuatu tanggung jawab ustad, tanggung jawab suami. Jadi mendidik semuanya tentang urusan ibadah suami. Tapi mungkin karena keterbatasan akhirnya ibu berangkat ke majelis ilmu, berangkat untuk menerima ilmu seperti itu, ya. Jadi kalau ada suami yang melarang, maaf kata ya, suami yang melarang istrinya, mama ke mana? Ke majelis ilmu. Maneh mah ngaji wae, terobas ya sifatnya. Jangan begitu ayah. Kieu ge ngaji ayah. Coba lamun mama teu ngaji leuwih kucruk meureunannya. Astagfirullahaladzim. Dan kita teh muncul leuwih rusak sama mate. Ya Allah. Orang yang duduk di majelis ilmu salah satunya adalah dia sudah hilang kewajibannya dalam menuntut. Jadi ketika ada kewajiban sedang menuntut ilmu, dia hadir dalam majelis ilmu, maka di situ hilang kewajiban dirinya, hilang juga kewajiban suaminya. Maka beruntung kepada mereka para suami yang istrinya tersebut hadir di majelis ilmu. Karena apa? Meringankan beban beban beliau untuk apa? Nanti ditanya di yaumil akhir tentang apa? Pertanggungjawabannya. Ditagang kieu ya teh ya Allah. Ustaz dong tegang teuing urang mah. So, ibu hayang nu heuras hayang nu leuleus. Ibu resep anu leuleus, resep anu heuras. Ibu pengen yang keras, pengen yang lembek. Yang heuras. Eta. Ya. Wajib, Bu. Naon cenah eta teh harus kenaon. Nya eta ilmuna bieu tenagana heuras. Wajib, Bu. Ajak orang lain, ya. Ajak orang lain, saya yakin, ya Allah. Maka sangat prihatin ketika di majelis ilmu, ya Allah, nu hadir teh eta deui ieu deui geus apal wajana ieu deui di blok teh baitullah teh sanes bosen ibu, kami mah teu bosen asa ibu ora bosen ka abdi. Timbul kesadaran dong, timbul kesadaran. Apakah kehidupan dari gitu-gitu ayo urang hidup teh? Bangun tidur lagi, bangun tidur. Ya Allah, sare jeung hudang. Sok aktivitasnya seperti itu. Dari mulai bangun, kemudian tidur lagi. Punten mungkin kan jenuh ibunya, ibu ge jenuh di ibunya. Bangun, kemudian aktivitas engke teh pungi teh pulang deui. Sok jenuh, Bu. Apakah tidak ada sebuah bentuk perbaikan dalam arti urang teh kieu wae hirup teh dina hartos tambahin dong ketika Allah berikan nikmat ibadah, nikmat usaha sama kita, tambahin dengan kenikmatan ibadah. Dengan ibadah tersebut disertai dengan ilmu. Seperti ini gitu. Jadi saya kata wajib, Bu. Wajib mencari ilmu agama tuh. Nah, ketika wajib mencari ilmu, faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal
Dari buayan. Dari buayan. Kalau dari buayan itu mungkin dalam perut sampai dia lahir dari situ sampai kita dikubur. Wajib itu mencari ilmu. Wajib, Bu, wajib. Sabar tos kita wajib. Kamarana ya teh ya. Pokoknya astagfirullahaladzim. Apa kita mau duduk aja di rumah? Cenah Ustad, cenah sudah aja, dah Allah Mama tahu. Maaf. Allah berikan telinga, Allah berikan mata, Allah berikan pada kita jasad yang sempurna. Saya merasa prihatin dan kadang-kadang merasa takjub kepada orang-orang yang sudah sepuh, Bu. Sudah sepuh. Di Asirat, Bu Haji Lim tahu. Ada yang orang sepuh sama sekali, tapi masih bisa berangkat kanu angkot bebelaan. Usianya sudah mungkin 70 tahun lebih. Masih kena tiasa angkat. Hoyong naon? Hoyong ka pangaosan. Punya motivasi apa? Hoyong maut husnul khotimah. Hoyong seur anu ngadoakeun. Dikenang dalam kebaikan. Emut kamarinya viral. Yang di Jakarta yang wafat. Ketika beliau memimpin dalam sebuah holakoh ilmu, holakoh khotam Quran. Kemudian dia memimpin dari mulai beliau baca tawasul, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah awal, kemudian ayat kursi, kemudian Allah wafatkan dia dalam keadaan indah. Gelap apa gitu? Tayong gitu orang teh. Khotam hidup orang teh, kehidupan akhir kita pengen seperti itu. Maka dengan cara apa? Dengan cara terus istiqomah dalam mencari ilmu walaupun haroream. Jadi bunda yang solehah sangat susah. Kalau tabligh akbar besar, ya. Terkadang orang malah mun aya ustaz terkenal, ustaz anu viral, ustaz anu aya di TV, karek datang pinu masjid teh. Tapi lamun ustaz eta deui ustaz kampung, ustaz lokal, ustaz di lingkungan urang, jangan ustaz eta. Kayak urang dipanggil deui. Bosan. Punten ibu dikurabkeun mah moal artis TV, moal ustaz na TV, moal ustaz anu viral, nanaon mah katok di ustaz deui, ustaz. Ya Allah. Itu tetangga abdi cenah teu damang hoyong didoakeun kasa ka ustad. Ngetok deui ustad, alhamdulillah atuh da murang kali abdi teh tos ageng hoyong dijajabkeun kanu nikahan. Kasa eta teh ka ustad dijajabkeun. Ceren sumeren teh ya, terus gitu. Alhamdulillah ya Allah, 4 bulan dari situ hamil budak teh, ngunang deui ustad. Lain ustaz dina TV, lain ustaz anu viral, lain eta ustaz nu deukeut di urang. Eta nu deukeut di urang. Tanu jauh. Ustaz, alhamdulillah enak teh 4 bulan 7 bulan ya Allah ngalahirkeun boga budak deui. Hoyong akekahan, hoyong nyepitan sadeui, ustaz deui. Terus kitu bika dikuburkeun sadena teh, ustaz deui. Terus kitu. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Kudu nyaah ka ustaz teh. Dunyaan. Osoknya ka ustad. Osoknya ka ustad. Osok ngasian beas tara ka ustad teh. Osok meratikeun bisi bocor gentengna osok. Astagfirullah. Ya Allah ustad, dia cen abdi ti abdi alhamdulillah geureun rezeki beas 5 kilo. Hoyong karaosan dapun caroget teh kenging beas di kantor. Osok kitu tara. Astagfirullah. Nah, kembali kepada. Jadi bunda yang solehah, orang yang sudah duduk dalam majelis ilmu tapi dia lupa terhadap ilmu yang disampaikan oleh para gurunya, dia tercatat oleh Allah sebagai orang yang belajar dan hilanglah kewajiban untuk apa? Sebagai dia orang yang menuntut ilmu. Jadi bunda yang solehah itu kewajiban bunda, kewajiban suami tertolong oleh kita yang kumpul seperti ini. Yang kedua, wasani madama jalisan indahu kana mahbusan anidzunubi wal khotoya. Nah, ini yang paling indah, paling bagus nih. Selama dia duduk seperti ini,
Madama selama dia duduk, madama jalisan selama dia duduk, indahu bersama-sama orang yang berilmu. Sebutlah sekarang kajian, sebutlah sekarang pengajian. Karena bukti mahbusan, anu dikeker, oh yang dikeker, anil dzunubi dari perkara-perkara dosa, wal khotoya dan kesalahan. Selama duduk di sini bunda yang soleha, ya, selama duduk dalam majelis ilmu, maka akan diraksa, akan dijaga dari apa? Dosa. Jadi apabila berdosa terhapus, apabila ada kesalahan terhapus. Karena apa? Wasilah dan barokah dari duduk di majelis ilmu. Oh ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Jadi ketika duduk di majelis ilmu, nah seperti ini, bergugurlah dosa-dosa kita. Dosa mana? Dosa kecil. Ustad, kumasi dosa kecil teh, kadang-kadang teu karasa kurang teh. Keluar tinu pager, payunan teh aya tangkal buah di bumi teh nya, kan sok muruluk daunna teh nya daunna gitu. Aduh, nil bala ieu. Tos kitu teh ya Allah beuneunan teu boga sapu nyere. Oh, itu di juru aya sapu nyere. Nyokot teh sapu nyere teh anu tatangga, tapi teu bebeja. Eta teh dosa, ngadosana dosa leutik. Namun ibunya dawuh jelemana dijawab ku sorang ari, mangga. Nyokot sapu gusrak beres. Nepi ka teu aya daun teh diberesan, teu aya daun-daun anu jatuh kana eta taneuh teh. Bersih, tos beres teh. Ibu hatur nuhunnya, eueuh jelemana ditemel kumanehna, mangga sami-sami. Eta teh dosa. Ibu misalkannya lagi tarawih muka airnya jauh. Terkadang kita pakai sandal yang rata-rata bukan milik kita, dianggoe ku ibu teh. Apa? Itu sebuah dosa, tapi dosa kecil, gosok disebutnya. Tadi pun sama, pinjam sapu nyere gosok. Tadi juga misalkan pakai sendal yang mungkin tak bicara ketika kita mintanya, sama pun gosok. Itu dosa kecil. Nah seperti itu, kesalahan-kesalahan kecil yang tak terasa kalau bertumpuk menjadi sebuah dosa besar. Tidak akan ada dosa besar kecuali ada dosa kecil yang bertumpuk-tumpuk. Maka dengan wasilah duduk di majelis ilmu, mun katinggal imah ya Allah berguguran, dicabut oleh malaikat itu. Jadi malaikat ada malaikat yang khusus mencabut dosa-dosa orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Tidak ada khusus malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Malaikat, siap Allah, tugas kamu sekarang cari ke Baitullah, cari ke Masjid Baitullah. Untuk apa? Tolong perhatikan siapa-siapa saja yang duduk di majelis ilmu. Kemudian apa ya Allah? Ambil dosa-dosanya. Dosa siapa? Ya dosa orang yang duduk di majelis ilmu. Diambil dosanya itu. Ibu-ibu yang hadir sekarang, termasuk saya pribadi, abdi dicabut. Di mana cenah ustaz eta dicokot teh? Dina punuk di dia. Cabut. Nah, di dia Bu. Saking nikmatna ya Allah, eta teh kuat katungkul kieu. Dicabut. Dia tahu ya Allah. Tungkul nikmat dicabut dosa. Berarti lamun dak pengajian aya nu tungkul kieu eta teh ya Allah berarti teh keur naon? Keur sare tunduh nah dicabut dosa. Tunduh eta teh. Yut kiri cabut dosa teh. Ya. Dan di sini diambil. Kemudian diambil mana orang-orang yang berbuat dosa yang tadi yang dosa kecil, dikumpulkan oleh malaikat, diambil oleh malaikat tersebut, dibawa ke gunung, disimpan di gunung. Maaf, gunung menolak, ulah di dieu cenah loba dosa orang manglayang blok E mah si ustad di loba dosa maneh teh ulah dibawa ka dieu urang mah teu bisa nahan karena loba dosana orang anu manglayang degensi. Bikeun ka Pangandaran ka laut, dibawa ka laut malaikat teh, bikeun ka laut. Nolak oge. Mikeun oge ka mana ulah ka dieu ka butuh cenah ka Sungai Citarum, dibawa ku malaikat ka Sungai Citarum. Nolak deui oge, dibawa ka danau, nolak, dibawa ka gunung, nolak, dibawa ka laut, nolak. Ayeuna balik ka dieu, cakal kumaha ya Allah ieu loba dosa orang blok E teh.
ditatani hiji ya Allah jeung Allah bikeun ka jalma anu balik heula ti pangajian. Ya Allah, aku lo kabalik lamun aya pangaosan tabik apa sing heula itu mah beres. Ya mah ya Allah, geus biasa urang lamun istana teu rame eta teh. Duduk di pang tungtungna, dudukna poek teh geuning kitu. Ngoleset. Bade kacai heula jeung ibunya, punten abi manya. Kacai heula eta teh. Geus kacai langsung maneh teh ya Allah teu balik-balik deui eta teh. Astagfirullah. Seperti itu Allah ambil dosa-dosa orang-orang yang sedang duduk dalam majelis ilmu. Luar biasa ya Allah. Maka banyak keutamaan walaupun kita lupa apa yang disampaikan oleh para guru, tapi di situ ada keberkahan. Apa keberkahannya? Diampuni dosa dan kesalahan, wal khotoya dan kesalahan. Jadi bunda yang solehah, emot. Antara satu majelis ilmu dengan majelis ilmu yang lainnya. Perhatikan, majelis ilmu dengan majelis yang lainnya. Ibu cari kainnya, nampi ilmu tipe baru. Contoh sedang menerangkan sholat. Ibu sholat itu harus ini rukunnya adalah ada sekian. Rukun sholat ada 13, ada pun 17 itu variatif ya. Nah, rukun sholat ada sekian. Nah, suatu saat ibu teh, ya Allah, dengan mungkin ketidaktahuan ataupun mungkin dengan lupanya tidak melaksanakan ataupun ada masih salah dengan yang kita lakukan dalam rukun sholatnya. Atau ginilah praktisnya itu. Kita masih salah dalam amalia ibadah. Masih kurang, gak sempurna. Kita belum sempurna dalam bacaan Quran. Makhorijul huruf tidak bisa membedakan antara ha besar. Kalau ha itu di sini, Bu. Kalau ha di sini. Ha. Kalau ha di sini. Allahu besar itu Allahu ya Allahu akbar. Nah, kalau hu di sini hu kan ha besar. Kalau ha kecil di sini tengah. Kemudian ada ha alhamdulillah di tengah. Kalau itu alhamdulillahirabbil alamin ain ya. Nah, tidak bisa membedakan ha besar ha kecil. Tidak bisa membedakan matobi'i atau tidak ada matobi'i. Panjang wes eta teh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak bisa gitu panjang dong di akhirnya kan ada alif. Qul a'udzu birabbin nas. Panjang dulu. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Karena alif di belakangnya sebelum sa itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Panjang, jangan pendekkan akhirnya. Ya, masih salah dalam bacaannya. Ya, kha dengan ha, kha ya, kemudian kaf dengan qaf, kemudian ta dengan tha, ya. Masih banyak yang salah. Maka berkah duduk dalam majelis ilmu. Allah akan menjaga kesalahannya dalam arti murang mah dihampura itu teh. Heudah si eta masuk ke majelis ilmu. Jadi antara satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lainnya itu Allah jaga karena apa? Dia masih belajar bagaimana kita mentolerir ataupun murang mah ada mah budak mah diajar. Jadi murang mah diampuni. Itulah kemuliaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu walaupun lupa. Jadi dari satu majelis ini ke majelis yang berikutnya, apabila ada kesalahan, di situ Allah ampuni. Itu keberkahannya, Bu. Ibu sekarang hari Kamis, ketemu Kamis depan, ya. Kemarin Pak Haji Ayah membahas tentang misalkan apa? Sholat. Kemudian baca Quran. Baca Quran kita belum sempurna, tapi kita juga belajar untuk perbaikan. Belajar untuk memperbaiki bacaan kita antara waktu satu dengan waktu yang lainnya. Di situ teh kita murang malah dimaklum. Kan bae da diajar sih mah. Engke kita datang deui. Ini kebayang orang-orang yang maaf hanya mengandalkan bisanya hanya jarang ke majelis ilmu, nggak pernah menuntut ilmu. Kemudian mengandalkan apa yang dia bisa. Sehingga apa? Merasa dia benar sendiri terhadap apa yang dia lakukan.
adzan wa adzana. Salah eta teh. Ya. La ilaha il itu harus ditekankan karena ada illallah, ada illallah. Beda arti, jelas beda. La ilaha tanyakan dulu dong, tekan. Kalau tasdid itu, saya lebih paham. Beliau lebih paham. Tasdid itu berarti ada huruf dua. Ketika ada huruf hijaiyah, ada tasdid di atasnya, itu teh dua hurufnya, cuman disatuin, ada tasdid di atas. Jadi gini, in ya, in, alif, nun. Nah, di sini tuh disukun. Cuman ketika ini nun, in, now, nah gitu. Ini ringkas ke sini. Jadi nunnya itu dua, awalnya dua. Jadi ketika ada huruf dua, berarti jangan dipendekkan, panjangkan dulu dua harokat. La ilaha tangan dulu. La ilaha illallah. Kalau seperti itu, illallah, tiada Tuhan kepada Allah. Jelas beda artinya. Inilah Bu, ya Allah. Kalau tidak memakai ilmu segala sesuatu, ya karena budua iya karena segala ras eta teh. Benten hartosku, benten tasjid we. Benten hartos. Maka orang yang selalu memperbaiki dalam keilmuannya, selalu memperbaiki dalam mungkin bacaan-bacaannya, barokah di majelis ini seperti itu. Iya, tapi dalam arti bukan kita harus pada orang kan diajar ustaznya, harus ada sebuah perbaikan. Karena ilmu itu menjadi buah ketika amalkan. Insya Allah. Yang pertama, yang kedua ya. 3. Wasalitsu idza kharaja, di mana-mana keluar min manzilihi ti bumina, tangzulu mangka lungsur alaihi kaitu si jalma naon ar-rahmatu rahmat. Selanjutnya orang-orang yang duduk di majelis ilmu kemudian dia lupa apa yang disampaikan oleh ustadznya, ada keberkahan, kemuliaan dan karomah yang didapatkannya. Apa itu? Ketika dia keluar dari rumah, idza kharaja, di mana-mana keluar min manzilihi, dari rumahnya, dari tempatnya, tangzulu alaihi, maka turun kepadanya, alaihi itu si jalma, domirnya kepada orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Ar-rahmatu adalah rahmat. Rahmat kasih sayang. Jadi bunda yang solehah, bahwa orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, ketika duduk, ketika berjalannya, keluarnya, turun rahmat Allah. Emutnya orang teh ka surga teh sanesku amal-amalan urang. Harus gitu. Masuk ke surga itu bukan dengan amalan-amalan kita, tapi murni karena rahmat Allah. Murni karena ridho Allah ridho kepada kita. Kamu ke neraka, Allah ridho sama kita. Neraka bisa jadi es atau bisa atas ridho Allah. Nah, jadi bunda yang solehah, orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, keberkahannya adalah, karomahnya adalah ketika dia keluar dari rumah, maka turun rahmat Allah, kasih sayang Allah. Seperti ibu tosnya nya geuning urang teh kasa kaputra. Hoyong naon ge dipasikeun. Kalau ibu sudah sayang kepada siapapun, tosnya apapun keinginannya akan dipenuhi. Jadi ke kita minta, ya Allah, apapun keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah ketika kita itu rajin duduk di majelis ilmu. Jadi rahmat Allah akan turun. Rahmat Allah adalah yang menjadikan kita manusia adalah bisa mendapatkan kasih sayang, terkhusus masuk ke dalam surga. Warabi'u, dan yang keempat, idza jalasa, di mana-mana calik, indahu, berserta itu orang yang alim, orang yang berilmu. Patangzulu alaihim rahmah. Patangzilu. Jadi kalau tadi ketika berjalannya
Sekarang duduknya pun sama. Rahmat pun Allah turunkan. Fatusibuhu, kemudian Allah disertakan kembali kepada orang-orang yang tadi duduk di majelis ilmu bi barokatihim, dengan keberkahan kepada mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu. Berangkatnya dipenuhi rahmat Allah, duduknya pun dipenuhi rahmat Allah. Ya Allah. Kemudian yang kelima, madama mustami'an tuktabu lahu hasanatan. Madama, selama mustami'an, orang yang datang untuk belajar menjadi mustami ataupun mendengarkan saja. Jadi tadi mah muta'alim, sekarang mah mustami, mendengarkan saja. Ngupingkeun ya unggulnya, ngupingkeun apa yang disampaikan oleh para ustadz, apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan ilmu. Tuktabu, maka dituliskan lahu ka itu si jalma, lahasanatun, adalah kebaikan. Dicatat oleh malaikat kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau tadi mulai jam 3:30 ataupun jam 4 di sini, malaikat sibuk mencatat. Mencatat siapa? Mencatat mereka-mereka yang sedang duduk dalam majelis ilmu. Ditingali, oh ibu ieu anu kerudung coklat, oh ibu ieu anu kerudung hideung, oh ibu ieu anu kerudung pink, hijau dan lainnya. Ditulis malaikat. Apa yang ditulisnya? Kebaikan-kebaikan. Emot di majelis ilmu mah semua jadi kebaikan. Semua jadi kebaikan. Calikna kasayan. Gerak-gerikna kasayan. Menatap ulamanya kasayan. Jadi duduknya kebaikan, gerak-geriknya kebaikan, napasnya pun kebaikan. Ngicep oge kebaikan, kasayan. Ngicep, ibu ngicep. Kicep, hiji. Kicep, dua. Kicep, tilu. Kicep, opat. Nitep, tah di dieu teh mundal pahala. Ngicep kieu, micep, mencong, melihat, bergerak, jadi pahala. Datang ibu-ibu sadayana, punten heuaina oge jadi pahala di majelis ilmu mah. Kebaikan-kebaikan. Ibu rek heuai sabaraha kali kitu naon? Hai, ngecangkeul teh ya. Geus lekes-lekes teh ya. Geus urang mah wah pokona mah guling gasahan teh ya. Ya Allah, ya Rabbana Karimnya. Oleh malaikat dicatat oleh kebaikan. Dicatat kebaikannya. Semua malaikat catat, ya. Menatapnya, duduknya, rasa sobarnya pun dicatat. Si ustaz teh urang tekan di imah teh loba pagawean. Ya Allah. Kadang deui teh hujan teh apal itu gluduk teh geus turun teh. Ya. Rasa sabar ibu menahan untuk di majelis ilmu jadi kebaikan. Dicatat malaikat, sabar, catat. Apalagi melihat ulama, tahu ya padilahnya. Menatap ulama itu bagaikan mensodakokan 1000 kuda tasodak tapi sabilillah. Ibu netep ka ulama, netep ka ustad, netep ka Pak Haji Ahya, netep ka Pak Ustad Hartodi, netep ka Pak Ustad Dedi, netep ka Pak Haji Endang Fadli, netep ka Pak Ustad Rudi, netep ka sadeui acan sok ustad cari wakilan. Pokoknya netep mencerong, melihat ulama. Ya punten ini dalam kitab Tangkal Hadis disebutkan melihat ulama mencerona kieu ibu mencerong kieu tah. Melihat ulama itu pahalanya itu bagaikan mensodakohkan 1000 kuda di jalan Allah dan diterima itu makbul. Maka tetep Pak Haji Ahya teh, tetep Pak Ustad Hartodi teh, perjong kieu tah Ustad. Perjong kieu. Nya udah urang mah
kangkung apalah pangawasan poe kemis sore teh sudah kangkung jeung lauk. Jadi tunduh atuh urang mah. Karena kopi nya legok kieu. Korek api mun teu tunduh asupkeun dieu tah kieu meh mencerong kitu nya. Astagfirullah. Ya Allah. Menatap ulama adalah ibadah. Mendengarkan nasihat adalah ibadah. Mendengarkan kalam-kalam ilmu dari para ulama itulah ibadah. Janten emutnya orang teh panyakit teh panyawa teh sanes lahir bungkul. Tapi batin orang rebawa wekasan itu Allah turunkan 320.000 balai. 320.000. Bukan berupa penyakit dohir saja, tapi penyakit batin. Apa penyakit batin? Hese ngalaksanakeun amal ibadah. Meni harorea maca Quran teh eta teh penyakit batin. Hese sodaqoh teh paskeun aya teh eta teh penyakit batin. Sok molotot ka salaki teh eta teh penyakit batin. Sok poporongos ka dieu caroga teh eta teh penyakit batin. Sok ngewa ka tetangga teh eta teh penyakit batin. 320 bari teh termasuk itu. Penyakit-penyakit hati. Suka kita sudon sama orang lain, suka kita merasa sum'ah, takabur dengan mungkin apa yang kita miliki, itu penyakit. Dan termasuk 320 balai yang Allah berikan kepada manusia. Nah, itu. Jadi hadirnya kita itu senantiasa untuk memperbaiki hati kita yang mungkin ada dosa, ada penyakit itu. Kadieu teh ibarat orang lupa penyakit. Punten kalau kita ke rumah sakit kan kita mah pasrah kan. Sakit apa? Oh, enggak tahu Ustaz. Pokoknya pusing. Oh, siap. Ibu harus gini ya. Pasrah kan kita mah. Tidak pernah menolak ya. Misalkan oh mangga di parios, buka gini. Buka calangap nya kieu. Deg-degan kan. Oh, coba ditensi dulu. Oh, sekian kan. Ya, ibu ini mah darah rendah atau darah tinggi ibu. Kan kita pasrah kan? Harus seperti itu. Jadi duduk ke majelis ilmu dari awal itu abdi teh rumaos gaduh dosa. Harus punya niat dalam hati bahwa ketika duduk dalam majelis ilmu, berangkat ke majelis ilmu, merasa bahwa itu banyak dosa. Jadi pulang dari majelis ilmu, alhamdulillah, saya yakin Bu, ada sebuah ketenangan yang kita bisa rasakan ketika kita keluar dari majelis ini. Alhamdulillah, ngemplong hati teh. Ada sebuah ketenangan yang tak bisa dinilai dengan materi. Saya yakin semua bisa merasakannya. Yakin itu. Alhamdulillah. Tenangnya itu berbeda. Walaupun maaf secara materi kita berbeda dengan yang lainnya. Ya kita mungkin hidup pas-pasan atau seperti apa. Tapi kenikmatan itu bukan hanya dalam materi saja. Tapi dalam hati. Alhamdulillah tenang. Hadirin. Merasa qanaah dengan yang Allah berikan. Keun bae batur ngabangun, urang mau bersyukur we dengan yang Allah berikan padaku sekarang. Seperti itu. Dan tidak semua orang Allah berikan kepada mereka-mereka yang terpilih. Apakah di luar sana banyak orang yang kaya tapi merasa tak cukup dengan Allah berikan nikmat kepadanya? Banyak Bu. Harta udah bertambah masih keneh we ngambil hak yang bukan ngambil yang bukan haknya. Karena apa? Allah tidak berikan nikmat dalam hatinya dan hatinya banyak penyakit-penyakit di dalamnya. Naudzubillahimin. Maka ketika orang duduk dalam majelis ilmu akan dicatat kebaikan. Yang berapa sekarang? Keenam. Tuhibbu alaihimul malaikah bi azni hati ridha wa huwa bihim. Tuhibbu maka orang mah melebarkan alaihim kepada mereka-mereka yang duduk dalam majelis ilmu. Siapa yang melebarkan itu? Al malaikatu para malaikat bi azni hatiha karena pirang-pirang jangjangna itu malaikatnya ridho dengan ridho para malaikat wahum bihim untuk apa? Untuk diduduki ataupun diduduki oleh orang-orang yang duduk di majelis taklim. Hakikatnya bunda yang solehah, orang-orang yang
berjalan di majelis ilmu. Jadi malaikatnya geus ngepak sayap kita set. Jadi kalau kita lihat surah dohir, kita tuh berjalan di atas sayap malaikat. Dihamparkan sok calik ibu di dia. Dihamparkan kita itu dalam sayap malaikat. Dan malaikat tuh ridho dia itu ikhlas. Dengan apa? Dengan diduduki oleh orang-orang yang duduk di majelis taklim. Jadi kalau lihat secara kasat, secara mungkin jadi malaikat itu rela beliau menebarkan sayapnya untuk apa? Diduduki oleh mereka yang senantiasa duduk di majelis ilmu. Nah, insya Allah. Jadi malaikat rela. Yang terakhir wasabi'u kullu qadamin. Dan dari setiap langkahnya yarfa'uhu, diangkat kepada orang-orang yang sedang berjalan untuk menuju majelis ilmu, wa yadha'uhu, dan menurunkan. Yakunu kafaratan lidzunubi, dan dosa-dosanya diampuni, menjadi kifarat, wa raf'a lidzarajati, dan menjadikan diangkat derajatnya lahu kepada orang-orang yang mencari ilmu. Jadi kepada orang-orang yang melangkahkan ke majelis ilmu, ya, yang lupa ketika dia duduk itu karomah ataupun kemuliaan terakhirnya adalah setiap langkahnya diangkat derajat. Maka apa istrinya? Ibu mugi diangkat derajat, mugi dihampunkan dosa. Ini sebuah keterangannya. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya, kemudian dicatat ataupun ditambahkan kebaikannya. Itulah keutamaan dari orang-orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan guna yang solehah. Semoga jadi semangat bagi kita semuanya untuk senantiasa istiqomah duduk dalam majelis ilmu dan bisa mengajak yang lainnya, karena berawal dari mencari ilmu adalah sebuah kewajiban muslim wal muslimat. Orang laki-laki yang berislam atau laki-laki yang agama Islam dan perempuan pun yang beragama Islam sama, semuanya wajib untuk mencari ilmu. Kalaupun kita mungkin ada sebuah kekurangan yang tidak bisa mungkin kita dapatkan ketika duduk dalam majelis ilmu, Allah pun memberikan 7 kemuliaan. Di antaranya dicatat sebagai orang yang masih belajar. Kemudian diampuni dosanya selama dia duduk dan kesalahannya ketika duduk dalam majelis ilmu. Kemudian apabila keluar dari rumah, maka Allah menurunkan rahmat, dan ketika duduk dalam majelis ilmu, Allah pun sama menurunkan rahmat dan keberkahan dalam orang yang sedang duduk dalam majelis ilmu. Selanjutnya yang kelima adalah dicatat sebagai amal kebaikan. Kemudian malaikat rela mengepakkan sayapnya, malaikat kemudian rela diduduki sayapnya oleh orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Dan yang terakhir, setiap langkahnya orang yang duduk dalam majelis ilmu diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditambahkan kebaikannya. Mudah-mudahan bunda yang solehah, walaupun sedikit yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Benarnya adalah